Kalau udah kejadian kayak gini nih, gimana caranya menghadirkan sosok ayah kembali? Ini kalau ayahnya masih ada ya berarti ya. Tapi ya bukan hanya istilahnya ya apa ya, bukan hanya dia hadir kembali di rumah, tapi hadir kembali di hati anaknya gitu, di mesin hati anaknya gitu. Jadi emang kalau ayah-ayah yang sudah seperti ini perilakunya, ini yang pertama harus menyadarkan itu sebenarnya adalah pasangannya, istrinya nih, si ibu nih. Dia yang membentuk prasangka anak terhadap ayahnya kan. Satu, dia harus menjelaskan apa yang sedang diperbuat oleh ayahnya. Kedua, ya dia harus bicara sama suaminya. Ini nggak bisa kalau kayak gini terus. Gitu. Ini harus ada perubahan. Gitu. Gimana caranya? Harus ada sesuatu yang berubah. Nggak bisa seperti ini terus. Gitu. Ya bahkan di dakwah pun kan kayak gitu juga kan. Kemarin yang ada anak akhwat itu kan nggak mau ngaji gara-gara tidak melihat orang tuanya sebagai sosok yang layak ditiru gitu. Jadi mau itu apapun permasalahannya, ketika ayah itu sudah dianggap tidak hadir di depan anak, maka ayahnya harus sadar dulu dia telah melakukan kesalahan. Nah, yang menyadarkan itu ya istrinya lah harusnya yang paling utama gitu. Ceritakanlah kondisinya, ceritakan jalan keluar yang bisa kita lakukan gitu. Apa yang bisa kita lakukan bersama. Nah, kalau itu nggak bisa diterima, ya itu beratlah pasti untuk berubah kan. Kalau dari istri aja dia nggak mau dengar, repot gitu. Betul. Sebenarnya nih ya, pasangan yang soulmate yang istilahnya saling mendukung ya, kan namanya suami istri kan sebetulnya saling melengkapi ya, bukan saling bersikuku untuk eksis, enggak juga gitu ya. Ketika Allah pasti menciptakan suami dan istri ini dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul. Jadi ketika suami punya kekurangan, nih istrinya pasti punya kelebihan yang bisa mengcover gitu ya. Atau enggak dia bisa istilahnya mempunyai toleransi yang baik terhadap itu gitu. Dan begitu juga dengan suaminya gitu ya. Dia istilahnya membentuk karakter ayah di mata anak ini, peran utamanya adalah si ibu ya. Ya, baik itu menunjukkan bahwa ayah itu bagus di depan anak, termasuk yang memperbaiki pemahaman suaminya tadi itu gitu. Ya kalau emang harus berantem besar dulu mungkin ya biar muncul kesadaran gitu. Atau mungkin ya cari orang siapa sih, suami ini mau dengarnya sama siapa sih gitu. Dinasihatin oleh orang yang suaminya ini mau terima masukan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau si ayah ini sudah bisa nerima bahwa dia itu telah melakukan kesalahan, harus ada perubahan. Nah, ini kan beda-beda lagi ya. Kalau anak masih kecil ya tinggal langsung hadir saja gitu. Nggak perlu yang kayak gimana, tinggal muncul, bawa jalan, selesai. Kalau anak masih kecil. Nah, yang jadi masalah kan kalau anaknya udah besar-besar ini, kalau udah balik, ya mau apa ya kembali lagi. Seperti saran yang selalu kita ulang-ulang juga, ya minta maaf dulu sama anak gitu. Kalau nggak minta maaf, pasti anak itu juga nggak mau nerima kehadiran ayahnya gitu kan. Nah, minta maaf, lalu konsisten. Jangan sekali minta maaf terus diulang lagi, minta maaf diulang lagi. Malah anak akan makin membangun tembok-tembok baru gitu, udah nggak terima lagi kata maaf dari ayahnya. Gitu. Jadi ya itulah pesan untuk seorang ayah. Kalau emang selama ini tidak dekat sama anak-anaknya, karena ngerasa punya tugas utama mencari nafkah, ya ingatlah sebenarnya dalam Islam itu mencari nafkah itu hanya salah satu peran sebagai seorang ayah. Peran sebenarnya dalam Islam itu kan adalah sebagai qawam, sebagai pelindung, gitu. Sebagai yang membawa kebahagiaan dalam rumah, gitu. Baik itu kepada pasangan juga kepada anak-anak. Jadi nggak bisa hanya nganggap peran aku sebagai pencari nafkah sudah selesai gitu. Kalau bahasa Inggris kan breadwinner gitu. Jadi orang yang membawa roti pulang ke rumah. Ya itu salah satu peran, iya betul. Dan Islam juga membenarkan. Tapi bukan hanya itu satu-satunya. Gitu. Hadir main sama anak-anak, bahkan main bersama istri, bercanda sama istri, lalu mendampingi anak ketika menghadapi masalah. Ya itu semua adalah peran-peran dari ayah. Termasuk itu tadi memberikan rasa aman, memberikan tujuan hidup pada anak. Itu semua adalah tugas ayah. Sekarang udah mulai di penghujung acara, mungkin ya ada closing statement.
kata penutup yang baik. Kata penutup yang nggak baik sih. Karena jadi emosi. Sebenarnya minimal kata penutup yang bisa menyadarkan para ayah dan istilahnya apa ya, memberi masukan juga buat para bundanya. Ya, itulah ya para ayah, ingatlah bahwa peran kita tuh bukannya sebagai pencari nafkah, kita tuh punya peran juga untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak itu bukan eksklusif peran istri, bukan eksklusif peran bundanya. Yang memberikan arahan pendidikan itu tugas ayah. Bunda eksekutor paling banyak di rumah, betul. Tapi bukan berarti ayah lepas tangan di sana gitu. Artinya gini, si bunda itu harus tetap memberikan laporan seperti apa nih arahan pendidikan yang sudah aku laksanakan. Oh, ini kayaknya ada yang harus ayah turun tangan sendiri nih gitu, nggak bisa sendiri, bunda sendiri. Nah, itu harus diterima gitu oleh ayah gitu. Nggak bisa, oh nggak, itu pokoknya urusan bunda, nggak bisa. Nah, para bunda ya perjuangkanlah gitu ya, perjuangkan kepada suaminya untuk bisa ada perubahan dalam rumah supaya anak-anak ini mendapatkan apa namanya, peran kedua orang tuanya gitu, bukan hanya peran bundanya, tapi peran kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya dia lihat dalam kehidupannya. Jadi ketika ayahnya dia terlihat nggak punya peran, maka dia akan mencari pengisi untuk peran tersebut. Gitu. Jadi pada ayah melunaklah, kepada bunda mengeraslah sedikit. Masya Allah. Itu begini ya, kalimat paling sederhananya gitu. Kadang-kadang bunda sering dimanfaatkan karena kelembutannya ya. Iya, walaupun sebenarnya banyak juga suami-suami takut istri yang dibilang istrinya kayak singa, banyak juga gitu. Oke, kalau gitu, Masya Allah. Oke, buat yang mau bertanya boleh ya. Nanti di YouTube-nya mengajukan pertanyaan atau apa. Ya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komennya. Insya Allah bincang-bincang kita untuk malam ini sampai sini ya. Kita lanjutkan insya Allah pekan depan dengan tema yang menarik lagi. Kalau nanti ada berita yang lagi viral, nanti akan kita coba kupas. Kalau nggak ada, kita lanjut bincang-bincangnya yang ringan-ringan saja. Mungkin kita ngupas peran bunda. Siapa takut? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Amin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallah. Hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.